Shalom, jumpa lagi saat ini di Renungan Harian. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru. Mari kita membukanya dalam kitab Wahyu. Wahyu yang ada di pasal 2. Saya akan membacanya ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Baik, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami mau membaca dan kami mau merenungi firman Tuhan untuk mengisi bejana hidup kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan pada saat ini. Wahyu pasal 2, saya akan membacanya ayat 10 hingga pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini tentu tertuju kepada jemaat yang ada di Smyrna pada saat Rasul Yohanes menerima wahyu ini. Namun pun demikian, firman Tuhan ini tertuju juga kepada kita pada saat ini. Saya akan memberikan terlebih dahulu satu ilustrasi yang ada, yang di dalamnya mengisahkan tentang tokoh yang bernama Von Celan yang ada di hadapan Frederick Agung. Saudara-saudara, ceritanya begini. Raja Frederick Agung itu adalah seorang pencemooh kekristenan. Dia selalu mencemooh kalau orang Kristen itu. Sedangkan Jenderal Von Celan adalah seorang Kristen yang setia. Dia Kristen sejati yang luar biasa. Nah, kita harus mencontoh ini. Oleh karena itu saudara, pada suatu hari dalam suatu pertemuan, Raja Frederick mencemooh, mengolok-olok Yesus Kristus sehingga semua hadirin yang ada dalam ruangan itu tertawa, terbahak-bahak, ya, dijadikan lelucon Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Hanya Von Celan yang tidak tertawa. Von Celan tentu dia tertegun. Kemudian dia bangkit, dia berdiri dan berkata, "Engkau tahu bahwa aku tidak takut mati? Aku telah berjuang bagimu dan telah memenangkan 38 kali peperangan bagimu. Aku seorang yang sudah tua, aku akan menghadap dia yang lebih besar daripadamu. Aku akan pergi kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyelamatkan aku dari segala dosaku. Aku akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang engkau hujat itu. Aku menghormati Tuhan Yesus Kristus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus." Saudara, mendengar kata-kata jenderal itu, Raja Frederick tertegun, lalu ia berkata, "Jenderal Von Celan, aku minta maaf. I'm sorry. Semua orang yang mendengar hal itu tertunduk diam. Saudara, inilah bukti ketika orang Kristen sejati, dia berani berkata yang benar, bersikap yang benar, bertingkah laku yang benar. Tuhan Yesus kembali di sini mengingatkan kepada
kepada kita sebagai orang percaya dewasa ini ketika membaca bagian firman Tuhan yang tentu diberikan kepada jemaat yang ada Smyrna dalam kitab Wahyu, yang seperti saya sudah baca tadi. Singkat kata saya mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa saudara-saudara, dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan menghujat. Walaupun Yesus katakan kalau kamu menghujat anak Allah, kamu bisa diampuni, tapi jangan menghujat Roh Kudus. Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya itu adalah esa. Jangan sekali-kali menghujat Dia. Karena itu kita harus setia sampai akhir hayat kita. Walaupun orang mencemooh Yesus Kristus, walaupun orang menghujat Yesus Kristus, kita tetap setia. Karena ada jaminan yang Ia berikan kepada kita. Itulah kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan yang kekal Ia sediakan untuk kita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, kita yang mau beriman kepadanya. Berimanlah, setialah sampai mati, sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita kini sampai Ia datang kembali. Amin.